Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pertama-tama marilah kita mengucapkan doa sebelum pelajaran dimulai. Mari membaca bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya akan mengabsen satu persatu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Muhammad Bagas. 2, Dinda Ayu. 3, Rizky Saputra. Sakit. Oke. Yang keempat, Muhammad Rizal. Pagi ini kita akan membahas di bab 3 ya anak-anak, yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Sebelumnya, siapa di sini yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, betul. Bagus, Rizal. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Khulafaur Rasyidin itu ada 4 ya kawan-kawan. Anak-anakku semuanya ada 4, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, dan yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib. Nah, keempat orang ini beliau adalah sahabat terdekat Nabi Muhammad. Nah, Khulafaur Rasyidin yang pertama ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi tadi yang terdekat, yang setia menemani Nabi Muhammad dalam berdakwah. Kesana kemari beliau mendampingi Nabi Muhammad. Nah, gimana sih kok Abu Bakar jadi Khulafaur Rasyidin? Waktu itu Nabi Muhammad wafat, kemudian kan nggak ada ya yang menjadi pengganti sebagai pemimpin umat Islam, karena Rasulullah wafat. Kemudian para sahabat kemudian berunding, siapa sih kira-kira yang menjadi pengganti Nabi Muhammad untuk memimpin umat Islam. Kemudian para sahabat ini menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah ya, yang dianggap mampu menggantikan Rasulullah menjadi pemimpin umat Islam. Awalnya Abu Bakar menolak anak-anak. Abu Bakar menolak karena saya ini siapa kayak gitu, kok menjadi pengganti Rasulullah. Kemudian lama kelamaan atas desakan para sahabat, Abu Bakar kemudian mau dan sehingga diangkat menjadi khalifah. Kemudian jasa beliau itu selama menjadi khalifah yang pertama ada kodifikasi. Ayo, apa kodifikasi, Bagas? Ya, betul. Pengumpulan ya. Kodifikasi Al-Quran atau pengumpulan mushaf Al-Quran. Terus yang kedua ada memerangi nabi palsu saat itu. Yang ketiga ada perluasan wilayah Islam. Oke, selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab ini beliau mempunyai gelar Al-Faruq atau pembeda antara yang hak dan yang batil. Terus saat itu beliau itu ditunjuk sebagai khalifah ya, prosesnya itu setelah Abu Bakar wafat, kemudian ditunjuk langsung oleh beliau, sehingga Umar bin Khattab ini menggantikan Khalifah Abu Bakar. Jasa-jasa Umar bin Khattab adalah yang pertama membuat kalender Hijriah. Nah, terus yang kedua ada merenovasi masjid ya. Merenovasi Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kemudian ada lagi jasa beliau adalah memperluas wilayah, perluasan Islam ya.
Kemudian lanjut lagi yang ketiga, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan ini mendapat gelar Dzun-Nurain atau pemilik dua cahaya. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ya, Rizal. Betul sekali. Pemilik dua cahaya, yaitu memiliki istri atau memperistri dua anak Nabi Muhammad SAW sekaligus. Nah, apa saja sih jasa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan? Yang pertama adalah membuat atau menyempurnakan mushaf, menyempurnakan bacaan Al-Quran yang tadinya dari Khalifah Abu Bakar dikodifikasikan, dikumpulkan mushaf-mushafnya. Nah, ini Khalifah Utsman ini menyempurnakan mushaf atau menyempurnakan cara bacaan yang sampai sekarang ini disebut dengan mushaf Utsmani. Terus jasa beliau ada lagi seperti Umar bin Khattab tadi, memperindah atau merenovasi masjid, kemudian ada memperluas wilayah Islam. Khalifah Utsman bin Affan ini juga terkenal sebagai sahabat yang dermawan. Beliau tidak pelit-pelit ya, menyumbangkan hartanya demi kebaikan umat Islam. Dan yang terakhir adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib ini mempunyai gelar Karomahul Wajah. Beliau juga salah satu sahabat terdekat ya Nabi Muhammad, dekat sekali, menemani Nabi Muhammad berdakwah, kemudian pernah menjadi pengganti Nabi Muhammad berbaring tertidur saat menjadi buronan kaum kafir Quraisy saat itu. Kemudian jasa dari Khalifah Ali bin Abi Thalib ini adalah tidak jauh dari khalifah-khalifah sebelumnya. Ada perluasan Islam, kemudian merenovasi masjid, ada lagi seperti membuat pajak bagi kemaslahatan umat Islam ya. Nah, itu tadi keempat khalifah pengganti Nabi Muhammad atau 4 Khulafaur Rasyidin. Cukup sekian pembahasan kita hari ini di bab 3 ya, yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Kemudian bab 4 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini tolong latihan A sama B sama C ini dikerjakan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya dan akan saya nilai untuk penambahan nilai di tugas harian kalian di semester ini. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.